Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, Pak Direktur Rehabilitasi ya Bapak ya. Rehabilitasi. Pak Direktur Rehabilitasi dari KSHK yang ada di IJU, Kasusi, pimpinan yang ada di sini, teman-teman KSHK dan Ibrin mungkin belum ada ya Pak. Kami dari Kementerian Pertanian, saya Pak dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kebetulan yang bisa di sini adalah Direktorat Pertanian Tanaman Pangan, dan pastinya kita mengurusi masalah benih, dan juga ada dari Direktorat Pertanian Horti, kita berdua di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan benar bahwa memang nawacitanya Pak Prabowo itu menjadi sesuatu yang harus diintegrasikan antar KL, termasuk yang swasembada pangan. Ini menjadi sesuatu yang sangat besar. Kita juga sekarang lagi komunikasi juga sama Kementerian Desa juga. Alhamdulillah ini kita diundang untuk yang KLHK. Ada yang tahu yang saya tadi sudah ada. Udah tadi saya. Kami coba untuk bisa sharing dulu, ngobrol-ngobrol dulu Bapak. Jadi di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ini memang kami ada padi, jagung, kedelai dan kacang-kacangan serta umbi-umbian juga. Nah, kami itu ada direktorat namanya Serealia sebenarnya. Direktorat Serealia ini membawai padi dan jagung. Sedangkan Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, nah itu baru kedelai, kacang, umbi, dan sebagainya. Ini adalah direktorat komoditas kalau di dalam perangan kita itu. Nah, supportingnya itu adalah direktorat pembenihan. Kami itu menyiapkan benihnya. Terus habis itu ada direktorat perlindungan tanaman. Nah, itu hubungannya dengan hama, OPT, dan penyakit. Terus ada direktorat PPHTP untuk hasil panennya. Itu biasanya kalau di apa itu namanya di padi itu ada kompen itu yang untuk panen dan sebagainya, itu alsitannya ada di PPHBC itu. Itu adalah sekilas dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Jadi nanti endingnya saya akan coba untuk bisa yang Bapak minta tadi, bahkan kesesuaian lahan dan sebagainya, petanya itu sebenarnya ada di Litbang kami. Nanti ada namanya Litbang Tanah. Kalau Bapak Bogor sini itu ada di Cimanggis, jadi Cimanggu itu di situ itu yang memetakan tentang potensi-potensi lahan. Jadi di situ semuanya ada di situ, walaupun memang kita sudah berganti-ganti dari Litbang, terus kita sekarang jadi BSIP karena Litbang di bawah semuanya. Sekarang katanya BSIP juga berubah lagi menurut Permentan baru 1 bulan yang lalu, lupa saya namanya, perakitan lupa Pak, belum gitu familiar lah, ada Direktorat Jenderal yang baru berubah-ubah seperti. Oke, next. Ini adalah tantangan untuk pembangunan pertanian kita 2024 sampai 2029. Ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari kita semuanya, termasuk yang sudah diselaraskan sama programnya Pak Prabowo juga di sini. Ini ada beberapa di sini. Yang pertama adalah perubahan iklim kita ini memang agak sedikit menjadi rawan kondisi perekonomian global juga, gejolak pangan kita, karena kemarin itu ada rencana bahwa Pak Presiden itu harus swasembada, karena kalau tidak swasembada kita tidak bisa bergantung sama negara-negara yang lain, termasuk impor juga, bencana alam juga. Nah, alih fungsi lahan ini yang menjadi sesuatu yang mungkin agak inline terhadap KLHK, karena kami itu kehilangan lahan sawah kami itu rata-rata 100.000 hektar per tahun. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus kita coba untuk bisa melihat alternatif yang lain, termasuk tadi kalau ada pemanfaatan hutan yang lain itu lebih bagus untuk menutupi produksi yang hilang karena ada laju alih fungsi lahan ini. Aspek distribusi dan peningkatan jumlah penduduk. Next, Pak.
Ini yang saya sampaikan tadi Bapak. Jadi kami di perbenihan itu ada 4 yang menjadi apa itu menjadi topoksi kami. Mungkin nanti kami itu sebenarnya supporting aja. Nanti kami akan koordinasikan lebih lanjut kalau memang nanti outputnya yang di sini adalah kurang begitu make sense. Tapi nanti kami bisa koordinasikan. Yang pertama itu adalah pemuliaan penelitian pelepasan varietas. Ini yang agak sedikit lebih ke breed yang perbenihan. Ini adalah hubungannya kalau breed itu di dalam ranah benih itu kami ada kelas-kelasnya Pak. Jadi kalau breed itu label kuning atau kelas parentship atau eh, benih 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 apa ya benih dasar ya benih dasarnya lah benih paling tingginya lah itu dari green terus ke bawah itu ada kami ada benih dasar benih pokok dan benih sebarnya. Nah itu urusannya di direktorat perbenihan. Kami juga ada yang kedua yaitu penyediaan atau produksi dan distribusi. Jadi ini penyediaan ini hubungannya dengan kesiapan benih untuk menunjang pertanaman baik itu tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Nah, yang ketiga adalah subsistem untuk pengawasan. Ini mutu benih kita juga harus awasin termasuk juga di KLHK. Mungkin di sini ada teman-teman yang untuk perbenihan. Kita pastikan kita juga akan mencoba untuk pengawasan mutu benih. Ini di hubungannya dengan sertifikasi. Kalau kami ada namanya BPSB di bawah itu untuk hubungannya dengan sertifikasi di tingkat kabupaten. Terus habis itu untuk penunjangnya itu kelembagaan kami punya BBI, punya juga BBU, kami juga punya BPSB yang ada di lapangan. Ini yang jadi topoksi dari Direktorat Perbenihan. Saya cerita dulu sedikit Bapak. Kalau menurut saya, Pak Pimpinan, kalau untuk mencapai output yang disampaikan sama Pak Direktur tadi, di ranahnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan itu sebenarnya ada tadi yang Direktorat Komoditas dulu Bapak. Jadi ada serealia, Direktorat Serealia, Direktur Serealia, dan ada Direktorat Pakan Aneka Kacang dan Tumbuh. Setelah di situ digodok nanti seperti apa itu namanya komoditas yang tepat untuk kita. Nah itu habis itu nanti supportingnya adalah perbenihan. Itu Bapak, lainnya seperti itu. Nah kebetulan saya juga dulunya hampir 12 tahun di Direktorat Serealia, jadi saya agak sedikit tahu. Habis itu pindah di Direktorat AKB juga, jadi sedikit agak tahu. Sekarang di Direktorat Perbenihan, jadi pas banget memang di situ-situ aja. Jadi saya sudah pindah di 3 tempat itu. Hubungannya dengan Pak Direktur tadi yang kita mencoba untuk bisa 3,6 juta hektar lahan yang tidak perlu izin dan lahan kritis itu tadi, kami sudah mencoba dulu tahun 2021 itu pengembangan sorghum. Jadi di bekas tambak di Bangka Belitung, terus habis itu kami juga lakukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, termasuk di Jawa Timur, itu kami lakukan sorghum. Ini nanti menjadi sesuatu yang sangat baik bagi kita untuk bisa masuk di lahan-lahan yang kritis. Sebenarnya kalau Bapak bilang bahwa Mas Indra kalau seumpama ada nggak petanya, mungkin kalau nanti kita lihat di litbang lahan itu mungkin ada petanya, tapi peta yang di sawah Pak. Kami masih cenderung ke arah situ. Kalaupun tidak ada di sawah itu mungkin lahan kering yang dalam tanda kutip juga sudah ada pertanamannya. Jadi nanti di situ akan keluar komoditas-komoditasnya. Tapi kalau lahan kritis yang notabene belum pernah mungkin tanamannya juga untuk tanaman pangan belum pernah masuk ke situ. Kalau menurut saya kami coba untuk bisa melihat dulu petanya seperti apa, kesesuaiannya di dalam situ seperti apa. Kami nanti akan coba untuk merekom. Jadi nanti yang menjadi outputnya tanaman pangan atau dalam hal ini Kementan itu nanti adalah rekomendasi setelah melihat peta atau melihat kondisi lahannya.
Nah ini yang sedikit kita harus coba untuk bisa melihat, karena petanya kami nanti itu tidak akan bisa melingkupi yang lahan kritis, karena di dalam peta itu tanda kutip kita belum masuk ke dalam tanah sipil, karena Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kan hanya yang bisa untuk tanaman pangan saja. Ini kan akan membuka lahan baru yang kemungkinan minta rekomendasi di situ itu apa komoditas yang dulu. Kalau kerjasama kami waktu di Direktorat Serealia dulu, kami sudah melaksanakan kerjasama dengan teman-teman di KLHK, khususnya di penyuluhan di BP2 SDM, di penyuluhan kami lakukan penanaman jagung di Ngawi itu 1.000 hektar. Kami lakukan di situ dengan kehutanan sosial, dan itu boom banget sekarang naik menjadi 5.000 hektar di Ngawi. Itu di sela-selanya ada sela-sela yang tadi disebutkan juga sama Pak Direktur, ada kayu putih dan ada sedikit stok bu ya di sebelah-sebelahnya itu bergabung lah. Kalau kayu putih aku bisa tumpang sari, kalau tentu di samping. Ini sesuatu yang bagus banget, dan alhamdulillah kami yang nge-trade kemarin itu yang di Ngawi. Tetapi saya belum terbayang kritisnya di dalam ranah KLHK ini, kritisnya sampai seberapa kritis gitu loh. Kami belum ngerti juga. Nanti tahu-tahu yang seperti di Belitung atau Bangka Belitung yang sampai lubangan-lubangan yang bekas tambang itu ternyata masuk di area hutan juga ditambangin, terus habis itu seperti itu ya akan sedikit berat sekali bagi kami untuk bisa masuk ke ranah situ dan merekomendasikan untuk yang seperti itu. Jadi kritisnya kami belum bisa membayangkan kritisnya lahan Bapak itu seperti apa nanti yang ditawarkan di 3,6 juta hektar. Oke, next kita lanjutkan. Nah ini adalah komoditas-komoditas di tanaman pangan. Untuk kita ketahui aja, kita punya 34 komoditas binaan kita yang ada di tanaman pangan, dan yang sudah tersertifikasi itu baru 15. Jadi sertifikasi bagi kami di pertanian adalah sesuatu yang sangat penting, karena kami menjamin untuk hubungannya dengan produksinya Bapak, dan itu adalah kewajiban kita apabila nanti kita mau intervensi di dalam ranah suatu lahan. Kalau tidak ada benih yang tersertifikasi, memang kita nggak bisa untuk bisa membantu teman-teman yang ada di bawah. Bisanya hanya swadaya, dan kita akan mencoba untuk bisa memberikan arahan saja. Ini di sini ada sorghum sudah termasuk, terus habis itu ada umbi-umbian, ada kacang tanah maupun kacang hijau, termasuk juga ada jagung, komposit dan hibrida. Jadi komposit itu adalah jagung-jagung yang memang lokal atau yang bisa dimakan, pulut dan sebagainya, itu termasuk jagung komposit. Sedangkan jagung hibrida itu kebanyakan adalah feed atau pakan, jagung-jagung yang keras itu yang kita tanam di lapangan yang paling banyak itu. Terus termasuk ada padi hibrida dan padi hibrida. Next. Kami mencoba untuk bisa melihat dulu kemarin dari apa itu namanya undangan yang kita terima. Makanya kita mencoba untuk bisa apabila ada area rehabilitasi hutan dan lahan, kami rekomendasikan memang kemarin itu baru jagung, padi, jagung dan ubi kayu. Ini yang kami coba untuk bisa kasihkan. Tetapi tadi dari Pak Kasudin maupun dari Pak Direktur yang bilang kritis itu langsung kaget juga kami. Wah, kritis ini, kritis yang mana ini? Nah, kalau padi di tempat-tempat yang kritis seperti itu, waduh, ya berat juga kami merekomkan. Walaupun padinya kami juga punya padi yang namanya padi gunggur atau padi ladang. Tetapi kalau di lahan kritis, ya kita nggak rekom juga. Kalau jagung, alhamdulillah itu hanya sesuatu yang memang simpel di lapangan dalam menanamnya maupun mendapatkan benihnya. Dia juga akan tahan juga. Nah, ini juga bisa digunakan juga, termasuk juga ubi kayu. Nah, ini yang menjadi concern kita. Tadi saya masukkan lagi kalau hubungannya dengan lahan kritis ada sorghum di situ. Next. Ini kota-kotanya.
Ini di sini selanjutnya kita ada yang namanya daftar-daftar varietasnya, termasuk juga di situ karena kita sudah ada keunggulannya seperti apa. Kalau kita bicara masalah gugur dan tanda hujan, berarti itu adalah lahan-lahan kering. Biasanya kita jangan membayangkan bahwa nanam padi itu hanya di sawah saja. Kalau di sini, kalau udah gugur dan tanda hujan, biasanya itu ditunggal. Jadi kita dilubangin sedikit, ditaruh 2 atau 3 biji, habis itu ditutup lagi. Seperti itu, yang kayak sejagung seperti itu. Di sini sudah ada keunggulannya, potensinya, termasuk juga umurnya untuk panennya. Ada beberapa yang memang kita coba untuk rekomendasikan. Termasuk juga next padi untuk rawa. Tapi nanti saya juga akan coba untuk bisa minta Pak Kasubdit juga. Makanya kami juga bilang bahwa kritis itu kan nanti dirawat juga ada yang kritis juga. Ini juga ada yang seperti itu. Beberapa memang yang kita inbrida. Paling bagus. Bahkan benihnya kadang-kadang kita suka langka di sana karena jadi rebutan. Next. Ini juga pasang surut juga. Terus habis itu next lagi nanti bisa dibahas. Ya. Kenapa kami masukkan seperti ini? Karena ini lagi hot-hotnya di Kementerian Pertanian. Pak Menteri itu baru membuka lahan di Merauke. Mungkin Bapak Ibu juga tahu di sana. Dan itu adalah lahan rawa dan gambut di sana. Termasuk juga yang kedua adalah yang di tempat Kalimantan Tengah. Jadi itu juga lahannya lahan gambut juga. Di Sumatera Selatan kami juga melaksanakan itu juga lahannya lahan rawa juga. Jadi kami memang baru fokus untuk bisa melaksanakan kegiatan yang ada di rawa maupun lahan gambut. Untuk yang nanti lahan kritis ini nanti kami akan coba untuk bisa komunikasikan lebih lanjut. Terus, nah ini ada beberapa next, ada dokumen beberapa yang masuk di tempat kita juga. Untuk yang pengembangan untuk yang benih unggulnya ada di sela-sela sawit mungkin, terus habis itu ada di lahan-lahan yang gambut. Ini next. Masuk ke penutup. Jadi komoditas tanaman pangan untuk area rehabilitasi hutan mungkin kita akan coba untuk bisa nanti kita akan kami lihat kritisnya itu seperti apa, tetapi kami rekom untuk yang padi itu berarti padi gogo. Kalau yang jagung itu, kalau untuk yang kritis biasanya pasti fit Pak. Jadi untuk pakan, terus yang kedua adalah ubi kayu dan mungkin nanti bisa masuk ke sorghum. Varietas yang digunakan mungkin akan kita sesuaikan dengan kondisi lahan yang ada. Tetapi mohon izin Bapak, kalau boleh nanti kami juga akan melihat 3,6 juta itu spot-spot aja nanti seperti apa. Yang pasti nanti akan ada deskripsi dari lahan yang ada sehingga kami bisa merekomendasikan nanti seperti apa. Tetapi kalau overlay di dalam ranah pelaksanaan kegiatan kami yang ada di lapangan, biasanya kami akan mencoba untuk yang sudah existing aja Bapak. Jadi bukan seluruh Indonesia kita pukul di situ nanti bisa ditanami ini, biasanya tidak seperti itu. Dan kami ada yang hubungannya dengan luas baku lahan sawah LBS. Nah biasanya kita tariknya dari situ dulu untuk hubungannya dengan kita mencari peningkatan produksi di situ untuk mempertahankan produksi di situ. Kalau nggak salah di list bank kami atau di lahan itu bahkan rekomendasi untuk pelaksanaan budidayanya kalau diklik di suatu tempat itu langsung keluar apa varietasnya, pupuknya harus berapa kilo, pestisidanya apa, yang harus diwaspadai itu penyakitnya apa, kita sudah ada. Tapi mappingnya adalah baku lahan sawah kami. Itu yang saya tahu. Untuk kolaborasi ke depan, kita coba untuk bisa komunikasi lebih lanjut nanti apa yang menjadi kendala, tetapi ini menjadi sesuatu inline bagi nawacitanya Pak Prabowo, termasuk bagi KL-KL yang bersangkutan. Kami juga mencari tadi ada hubungannya dengan yang degradasi 100.000 hektar per tahun itu. Nanti kita akan coba, kita memang mencoba untuk bisa membuka lahan baru. Cetak sawah kita di tahun 2025
kita hampir sekitar 500.000 hektar untuk melakukan cetak sawah, dan anggaran kita terserap banyak di situ. Terus habis itu optimalisasi lahan, oplah namanya, itu hubungannya dengan kita membuat saluran-saluran pembuangan air supaya di lahan rawa, pasang surut maupun gandum itu bisa tertanam. Satu lagi hubungannya dengan brigade pangan kami, itu juga baru ditempatkan atau ditarik datanya untuk bisa menambah luasan ini. Nah, kalau seumpama lahan kritis itu memang berada di daerah-daerah brigade pangan kami, itu malah bisa langsung dikomunikasikan di bawah. Untuk sementara seperti itu dulu, Pak Pimpinan, Pak Direktur yang ada di Zoom. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.